Ikut dia. Perjuangan kita bukan mendirikan sebuah negeri. Perjuangan itu adalah menegakkan agama Allah sampai ini berdiri. Hatta yaruna ad-din lillah, sampai tegak agama ini pada diri kita, pada masyarakat kita dan pada negeri di dunia ini. Maka seluruhnya akan diikuti aturan Allah. Itu satu, alhamdulillah. Itu tidak satu, rugi. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Mumpung kita masih ada, manfaatkan seluruh yang ada potensi pada kita. Allah a'idullahu mastata'tu min quwwah. Berbuatlah, siapkan kekuatan kita, siapkan keilmuan kita, siapkan seluruhnya diri kita, sehatkan badan kita dan juga sakit. Makan buah-buahan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Ibnu Ishaq melakukan 2 kali Nabi cuma sakit demam. Satu kena racun, satu karena panas menyerang. Selebihnya 23 tahun sehat walafiat. Dengan catatan Ibnu Ishaq pada ketemu ke Rasul di musim bodoh tidak pernah sakit. Sampai ke 40 tidak ada demam sama sekali. Kenapa kau bisa? Karena belum ada medical check-up. Karena beliau pandai mengatur makanan. Maka flu itu sebentar. Kita tak mengikuti yang dikecilkan Rasul. Mandilah pagi dan dinginkan tubuh dengan buah-buahan seperti mentimun, khiyar, sehat insyaAllah. Kurangilah makanan yang kering yang menyebabkan kita bisa demam. Satunya itu dulu.
inna ra'sul maradi al-batnu. Sesungguhnya pangkal penyakit itu di perutmu. Hari kita besok sadar dulu ya. Itu segera sembuh dari masa lalu. Jadi kita tidak pernah ketemukan yang disebut turas pada selain itu. Kemudian juga kita tidak bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali. Semoga kita masih diberi oleh Allah kesempatan. Nanti kita tetap terpaut kepada beliau. Kita masih ingin mendirikan yang diajarkan oleh beliau. Contoh yang bisa membawa keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu kita ulangkan kembali yang dibahas oleh para ulama itu tempoh dulu. Dilaporkan dari jalurnya para ulama kita sahabat yaitu dalam riwayat Salman al-Farisi. Riwayat yang kita temukan dari sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhu yaitu Salman al-Farisi, orang Persia. Itu diriwayatkan ketika satu hari Salman bercerita bersama keluarganya. Yang diceritakan adalah beliau membaca ayat Quran. Saya baca lah ketika itu di dalam takbir yaitu surat ke-19 ayat 71 dan 72. Seluruh para keluarga mendengarkan. Salman membacakan. Alhamdulillah minasyaitonir rajim, ayat yang dibaca oleh beliau. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil ladzina ittaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Surah ke-19 71 sampai 72. Itu dibaca, perhatikan, wa in minkum, tidak ada seorang pun di antara kamu. Ini ada di antara kita seorang pun. Illa wariduha, kecuali akan mendatanginya. Dia menerjemahkan masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya yang mana? Diterangkan oleh Ibnu Abbas, ay waridun nar, akan masuk ke neraka. Karena ala rabbika ditetapkan itu bagi Tuhanmu adalah hatman maqdiyah. Itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan. Jadi kita nanti akan masuk neraka itu wajib. Itu yang salah satu dikomen oleh medsos dari pihak Kristen. Kira-kira 1 minggu yang lalu. Dan itu sudah dibalas oleh balas yang terbesar di Jakarta. Ternyata dia salah paham. Akhirnya itu Tuhan umat Islam kejam. Itu disuruh juga mereka. Itu komennya. Ternyata yang dibacanya itu satu potong ayat Maryam. Tidak ketat, tidak tuntas kajian. Dibaca letter saja dari terjemahan yang dicetak tahun 1935 oleh Marmaduke Capital, diterbitkan di India. Quran pertama bahasa Inggris yang masuk ke London. Itu masalahnya. Sementara Marmaduke Capital adalah orang yang terpengaruh oleh orientalis. Dia berguru kepada seorang liberal yang sangat top dunia, yaitu Yosef Stalin, murid dari orang yang disebut populer di negeri kita, yaitu Ustaz Khourouni, orang Belanda. Nah, ini masalahnya. Jadi kalau kita mendengar Bapak dan Ibu tentang ayat-ayat Allah, jangan dari pensas. Jangan hanya membaca satu kitab milik liberal. Saya lihat ke ulama kita. Rasul Nabi itu punya ulama. Innal anbiya, innal ulama, sesungguhnya para ulama itu warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Kalau ulama itu adalah pewaris para nabi, maka ulama itu sudah bekerja. Ini dikecilkan oleh At-Tabari. 112 Hijriah. Beliau sudah menulis sebuah kitab namanya Al-Jami'u
agama yang banyak. Sejak dahulu itu pengkhianat-pengkhianat itu sudah ada. Baca dalam buku yang saya Mahmud diterangkan judul buku Al-Khawan di Islam. Pengkhianat dalam sejarah Islam. Banyak sekali ulama yang terlibat di dalamnya. Ini menyebab runtuhnya kekhalifahan. Walaupun di dalam kekhalifahan ada beberapa kelemahan. Jadi itu harus mencari catatan turas kita. Ketika itulah kita mengingatkan diri bahwa tidak ada satupun di antara kita akan kembali kepada Inna ilaihi raji'un. Kita itu kepadanya Allah akan kembali. Kembali tidak sekedar kembali. Kita kembali itu ilaihi nusur. Berarti kan doa setiap orang kita. Apa arti nusur? Diterangkan oleh At-Tabari. Nusur itu artinya kita bawa yahmilu ma'ana al-amalu as-salihu waradi'u. Kita bawa kepada akhirat itu amal kita yang bagus dan amal kita yang salah. Kedua-duanya bawa. Itu yang disebut nusur. Orang yang membaca nusur di zaman Rasul ketika Tabari menangis mereka. Pada qiraati ashabi Rasul yabukuna min hadhihi al-kalimah ay an-nasr. Sebagian para sahabat ketika membaca tentang kata ilaihi nusur mereka menangis. Kita tidak membaca an-nusur tidak pernah menangis. Karena terbayang kita kalau nusur itu sama yang kesal. Sama jemaah hanya sekedar berkumpul dengan aman, tidak ada masalah seperti kumpulnya kampanye. Kita kampanye gitu eliminasi. Aman juga tidak. Memang seperti itu kumpul masa. Mimpi kita. Orang seluruhnya di zaman para sahabat menangis seperti Salman Al-Farisi meriwayatkan. Bagaimana mereka menangis membaca ayat surat Maryam 1-72. Summa najil ladzina taqaw, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Kemudian kami biarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dengan berlutut. Takabur. Lalu ketika dibacakan ini, dari riwayat ini ternyata beliau juga kutip dari riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Dilaporkan oleh Sunan Abu Daud. Nomor 4000 sekian. Silakan rujuk bisa buka di medsos. Nah, si kau itu melakukan hadis. Yang dituliskan oleh para sahabat seperti Salman. Yang dituliskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya galak kita, galak kita. Ini diriwayatkan oleh Salman. Ketika itu Nabi diceritakan dari sebelahnya ada Aisyah. Indaha wa indahu Aisyah. Zukiratun nar fabukiyah. Ketika disebutkan kisah-kisah neraka, mereka menangis. Kalau Nabi mayuki, yang membuat kau menangis. Rasul bertanya, yang membuat kau menangis. Jawaban, zakarna ahlana yaumil qiyamah. Apakah nanti ketika kami di akhirat kami lihatkan juga keluarga kami di akhirat ya Rasulullah. Nanti karena gitu, sana kita keluarga kita sama ibu kita tekanan kita, bapak kita tekanan. Itu yang diingatkan dan tekanan dari para sahabat. Itu yang terkena oleh sahabiah yang lain. Walau kata Nabi ketika menceritakan sampai ni mana yang bisa membuat kita lumpuh segalanya yang terkena cuma diri. Maka dikisahkan oleh Rasul ketika digunakan oleh para sahabat untuk kita. Yang pertama adalah indal mizan hatta ya'lamu akhfafa mizanu amsi yaskalu. Ketika di mizan ditimbang itu akan kesinan saja.
kafirun langsung ke neraka. Ada di selain nanti kita bahas. Jadi kafirun tidak boleh bahas. Itu bahas kita kaum muslimin kan dengan segala pernak-pernik kita. Itu akan seret seluruh harta kita di sini. Sehingga sangat banyak barang yang akan kita bawa, mulai dari penjahit sampai mulai barang yaitu bumi Allah yang kita beli. Itu akan kita seret nanti kita gendong di akhirat. Kita bayangkan kita. Karena kita tidak pernah mendengarkan ayat yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat. Orang yang membaca para sahabat tidak bisa nyenyak tidurnya. Dan lama kalau mereka jika mendengar penderitaan kaum muslimin, rusuh saja dirinya tidak terkerja sama dia yang menanginya. Jadi awak ini menangi kita, galak pada satu hari. Ternyata kita sudah masuki fase lupa dengan diri. Yang sauna anfusahu. Perlu kita ulang-ulang diri kita. Aku cara mengulang diri. Kita ulang riwayat-riwayat yang mengubah hati kita. Katakan aja Allah kembali. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah peringatan-peringatan karena mengingatkan peringatan itu berguna bagi orang yang beriman. Dia beriman gitu perlu gitu akhirat itu. Kita tahu masuk itu akan mati. Masuk itu akan ke akhirat itu kan. Itu lebih persiapan betul. Ditanya oleh Nabi Firman ada celah. Ada kau sudah siapkan untuk ke akhirat itu. Serius tuh. Perlu ditanyakan. Kamu lalu datang atau Raun sudah mengingati hari ada. Jangan menyuruh Firaun. Tak ada dalil menyuruh Raun. Tak ada dalil menyuruh Raun. Itu adalah penafsiran sahwat. Tentang Raun dalil sudah mulut. Memang benar. Itu mana? Baca tafsirnya dulu. Tak ada tafsir Imam Syafi'i menyuruh Raun. Tamsi fi manatiqiha. Berjalan kaki kamu di bumi ya ini. Mana ada para sahabat yang berau jalan kaki. Mimpi itu loh. Para sahabat itu jalan kaki di bumi itu tak berau loh pegang. Orang yang disuruh pergi ke negeri lain taklukkan mereka, ajak mereka ke dalam surga. Itu loh. Itu juga berau. Kalau berau yang bukan makan pada ceroco, pada Yemani, itu gratis. Jadi kuburan ini, kuburan itu tidak ada perintah. Tidak dalam Islam. Kalau kuburan tiap hari cuma disuruh pergi ke kuburan ayahmu, kuburan ibumu, doakan mereka di sana. Jadi kembali kita kepada riwayat tadi yang dilaporkan oleh Abu Dawud. Fa'indal mizan hatta ya'lam akhaf mizan wa yaskan. Ketika kita sedang sidang itu kita nak tahu apa itu mizan itu. Wallahu a'lam. Ada surah pula atau termasuk rasul. Tak tahu bantu sidang itu. Jadi kita akan ditegakkan dalam satu timbangan. Tak sama ya timbangan di dunia dalam peradilan. Tidak sama. Lalu nanti kita akan mengetahui apakah timbangan kita itu menghasilkan timbangan yang berat yang akan membawa kita ke surga atau timbangan kita akan ringan yang menyeret kita ke neraka. Selama kita berada di situ, kata Rasulullah, nasi dan kulsi kita lupakan sekarang. Karena dia, karena diri sendiri. Weskur illa nafsi. Hanya yang terkena diri saja. Sayangnya Allah kepada kita diutus Rasul, lalu Rasul mengingatkan ke kita. Karena hari ini, sebelum yang itu karena dia penyesalan tidak ada gunanya. Hari ini kita hitung diri. Hasibu ambusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri sebelum diri kita dihisab sesungguhnya. Wazinu qabla an tuzanu. Dan timbanglah kerajaan kita hari ini sebelum kita benar-benar ditimbang nanti. Saya melihatkan lafaz itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini dari Umar hadis mauquf. Sahih menurut Al-Albani. Kemudian yang kedua, timbang itu nanti hanya terkena dengan diri kita. Ketika kita menunggu diberikan kita. Yang kedua. Kata Nabi, hai
gerakan seluruh tubuh kita utuh lengkap 360 sendi berada dalam tubuh badan kita. Segitu kecerdasan 360 sendi kita. Itu seluruhnya nanti akan bisa kita baca dalam bentuk sebuah kitab di akhirat. Kalau kita misalnya kita sama ini untuk gratis, nanti kita itu adalah kitab yang sungguh luar biasa di luar nalar kita. Bayangkan antara baca kita satu lafaz keluar positif dan negatif itu sudah menjadi sebuah kitab. Lalu dimajukan di pokok kita. Disuruh oleh malaikat umum kerau kita baca hukum sendiri. Itu yang disuruh oleh Israel itu. Ikra kitabaka kafa alaika binafsika alaika hasiba. Baca kitabmu, cukup kitabmu sendiri menjadi penghisapmu. Itu bayangkan itu dengan melakukan segala hal. Dengan sistem yang lurus, dengan sistem cokok menyokok, dengan sistem orang dalam, dengan sistem satunya bisa dimainkan sana pokok asal bapak senang. Kalau tak santun terus. Kalau itu bantuannya untuk bisa bergerak di dunia, tunggu tengah main. Tunggu tengah main. Dan sampai kita digelar oleh Allah seperti dalam surah Kisah. Kita menolong orang kafir menegakkan sebuah peradaban di negeri ini. Itu tegakkan peradaban, tapi yang tegak itu peradaban orang kafir. Saya melaksanakan Muslim yang melaksanakan. Bayangkan, beberapa minggu yang lalu terjadi gejolak di Pantai Kapuk 2. Itulah, ini yang saya tahu. Cuek kebebasan. Berapa warga terusir di situ? Orang Cina memacam sebuah negeri di situ, nyuguh negeri di situ. Kita ke Cina di Vietnam tidak boleh memasuki. Anda memasuki daerah orang lain. Bayangkan, satu kali nelayan berangkat dari utara menuju Serikat. Jadi kita tahu kan? Ada fakta. Lalu tipu kapal dari pik 1, pik 2. Anda memasuki daerah larangan, keluar sebelum kami tembak. Disiapkan tembakannya. Dan karenanya kapal nelayan. Lalu warga tadi berteriak, "Kau daerah kami, daerah Indonesia." Kecil mereka, "Tidak, ini bukan negaramu." Bayangkan apa? Namanya itu orang Indonesia. Di negeri Indonesia, di laut Indonesia, tetapi orang di situ ternyata berkata ini bukan negeri Indonesia. Itu jelas faktanya itu. Oh, itu tutup mata, silakan, monggo, mangga, silakan. Tunggu tanggal main, sementara kafir tiba situ, antum diusir ke sana. Kita bayangkan kita. Karena cucu kita yang angkat kaki dari negeri ini, itu masalah. Kita keluarga kita. Karena kita pikiran kita hanya bisnis hari ini, usaha hari ini. Kok kepercayaan apa? Karena ada hubungan dengan Allah. Lalu itu nanti Allah akan mengurus semua. Hatta ya'lama ayyaka kitabu fi yamini wa shimali wa mara'i zahri. Ketika kita berada nanti di surga menunggu kitab itu datang bahagia atau datangnya nanti di sebelah kanan kita min yamini atau min shimali dari kirinya atau dari belakang punggung kita yang akan dilemparkan oleh malaikat lalu tembus ke punggung kita dan patah tulang punggung kita. Buku itu keluar dari situ, dari dado kita. Perlu diulang-ulang kaji itu. Kita kenal kita hidup bukan senang saja sampai pikirkan derita di tengah masa kelam. Derita yang sangat dihindari oleh para sahabat Rasul SAW. Mereka kurangi beban dunianya. Sebab itu akan kembali kepada Allah membawa beban yang sangat banyak. Satu orang Abdurrahman bin Auf sudah dikatakan dari Rasulullah, ada seorang sahabatku terlambat setengah hari. Karena barang yang dibawa banyak. Setengah hari itu 500 tahun. 500 tahun para sahabat dengan para nabi
sudah berada di surga, sudah menikmati surga. Sahabat Abdurrahman bin Auf masih tercecer di luar. Mana nih Abdurrahman ibunya? Bisa tertawa saja? Tidak bisa. Kalau di punggung, Masya Allah, itu luar biasa. Patah punggung. Itulah susah membuat ilustrasinya, karena memang negara akhirat sebagaimana dikecek oleh para ulama, la tukasu ayatan di dunia wa ayatan fil akhirah. Tidak bisa dianalogikan kasus kehebatan di dunia dibandingkan dengan kehebatan akhirat yang sungguh luar biasa. Tidak bisa dibandingkan. Nanti kita akan mencari dan ketika itu kita menangis dan wajah kita berubah menjadi hitam. Berarti kan surat Muluk yang kita baca satu malam. Lamma ra'ahu, ketika mereka melihatnya zulfatan dari dekat, nampak situasi itu sadar. Syi'at wujuh, berubah wajah kita sadar. Ketakutan sudah mewabah. Tapi rasa takutnya ada keinginan. Rasa takut kita sudah dimakan oleh makanan-makanan campur aduk. Ada yang halal, ada yang subhat, ada yang semi subhat, ada yang dibuat dari yang tak jaleh, barangnya masuk seluruhnya ke galih kita. Kita cuek bebek saja kita jual. Tak pernah kita timbang bahawa dimakan oleh Muslim berdosa, tidak, aku ini yang menjual. Aku sebagai pemilik, karena itu tidak ada kebayang. Bagaimana kalau Muslim memakan seluruh yang haram dari kadai kita? Di akhirat itu ditanya tidak atau tidak? Ada pertanyaannya? Tidak ada pertanyaan. Mama Su'ud, tidak ada masalah. Seluruhnya terkendali. Oh iya, seluruh terkendali. Kecil antum, saya berarti dia kan. Berapa banyak babi dimasukkan di Sumatera Barat? Siapa yang makannya? Nah, siapa yang memeriksanya? Berapa banyak narkoba masuk ke negeri ini? Berapa banyak ton rokok masuk ke Sumatera Barat? Siapa yang memeriksanya? Tidak ada. Sebab yang menjualnya itu aparat sendiri. Tidak ada yang akan menangkapnya. Kata kau apa itu? Nah, kematian negeri kita. Negeri yang sangat luar biasa. Yang sampai penuh ya. Tidak ada rasa takut lagi. Itu makanya rasa takut diberikan hadiah oleh Allah. Minimal 2 hadiah. Kita jaga rasa takut kita itu kepada Allah, karena Allah matanya selalu melihat kita. Innahu yarakum. Dia selalu melihatmu. Maka bentuk rasa takut di situ dengan 2 hadiah. Satu di surah Mulk. Alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang memiliki rasa takut selalu kepada Allah, karena yakhshaw pakai ya, itu menunjukkan istimrar tajaddudi kecil Ibrahim al-Lugawi. Salah seorang ahli lugah mengatakan kalau dipakai huruf mudhara'ah, maka di situ menunjukkan tuh selalu rasa takut itu dipelihara. Tapi 2 keutamaan di dalam surat Mulk itu. Pertama, maghfirah, diampuni dosa. Takut kepada Allah pun mengampuni dosa. Kedua, ajrun kabir, dapat pahala besar. Wujudnya dari surah Rahman. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang memiliki rasa takut kepada Allah diberikan kepada dia 2 surga. Belum beramal orang lagi, tapi takut dipeliharanya, dan dikata bukan milikmu. Jadi kata itu barang-barang buatmu. Jadi kata itu bukan yang halal bagimu. Itu takkan ada seseorang, Masya Allah, 2 surga. Saya menjanjikan Allah sendiri. Lalu kita bertanya tentang Allah, mampukah Allah memberi surga sebanyak untuk kita? Luar biasa. Itu cerita para sahabat, bagaimana mereka menikmati hidup di zaman. Ini yang membuat kita akan bisa menjadi sukses kembali. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu. La tasluhu hadhihi al-ummah illa bima salaha awwaluha. Tidak bisa
bisa kita menjadi orang terbaik kembali, menjadi saleh seperti dahulu, kalau kita tak mencontoh pendahulu. Siapa pendahulu itu? Ini yang disebut dengan Al-Qarn, sebuah generasi awal. Kawan kita menyebutnya Salafi. Salafi itu sebuah zaman, bukan sebuah kelompok. So, kembali pelajari. Baca dulu buku-buku itu tuntas-tuntas. Yang ada disebut Rasulullah dalam hadis bukan salat, tetapi Qarn. Dia disebutkannya. Khairul qurun alladzi ana fihi. Sebaik generasi itu ialah yang aku ada di dalamnya. Jadi kalau ada Nabi di situ, itulah yang disebut salaf. Masa terbaik pertama. Sumalali yaluna, kemudian grup kedua yang berikut zaman para sahabat menuju ke tabi'in. Dia disebut dengan tabi'in kubra wa sahabi sughra. Itu dalam bahasa ilmu hadis. Kemudian ketiga sumalali yaluna, kemudian grup yang ketiganya. Jadi 3 periode. Ini yang disebut dengan azmanus salaf. Zamannya salafi. Orang sekarang bukan salafi, itu orang baru. Kita tuh kalaf namanya. Ini sampai hang juga kita. Jangan berbalik makna. Kita tuh orang khalaf, orang kemudian mencontoh kepada orang dahulu. Nah, itu baru kerja kita. Jadi harus dijadikan pembagian. Jadi salafi itu bukan orang, bukan kelompok, bukan satu tipe, bukan satu tim. Perlu kita luruskan kembali. Ada yang salah dalam perjalanan terjemahan teks makna kata. Jadi harus diluruskan. Yang meluruskan mereka sendiri, bukan kita. Kelompok itu sendiri yang meluruskan. Kemudian yang ketiga, pembagian ketika untuk betul karena dengan diri kita dibalik. Disebut oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, indas syirat, ketika di atas syirat. Ketika kita akan menuju jembatan, itulah ayat yang ditangiskan oleh Salman Al-Farisi dan para sahabat. Juga ditangisi oleh Aisyah. Kalau baca ayat tadi rumah, kadang-kadang lupa ibu. Jadi ayat 71 surat Maryam itu. Kadang-kadang saya ulang ayat itu. Kalau sedang muncul futur pada diri kita, kembali jadi ayat itu. Wa minkum illa wariduha. Jadi ada satu pun di antara kita itu akan datang ke sirat itu. Kita minta hari ini 5 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim. Salah satu tafsiran kita temukan dalam kitab Hawi fi Tafsir oleh Imam Suyuti, juga diterbitkan dalam kitab Fakhrul Razi, dalam kitab Al-Mafatihul Ghaib tentang makna siratal mustaqim di Fatihah itu. Diterangkan juga dalam tafsirnya As-Sabuni As-Salafi di Saudi dalam tahun 20-an. Apa saya lihat? Itu salah satu maknanya adalah kita minta petunjuk kepada Allah hari ini supaya kita selamat meniti sirat. Ini salah satu tafsirannya. Ternyata riwayat itu kita temukan juga dari jalur sama dalam marwiyatnya. Jadi ini tidak kasus beda. Ini sudah ada faktanya. Nah ini yang kita lihat dari ulama pemahaya. Kemudian dilaporkan juga dari Abdullah bin Salam tentang kondisi orang ketika akan menuju sirat itu. Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu dalam tafsir Qurtubi menjelaskan dalam jilid keduanya. Ada itu beliau dari Rasulullah SAW misalkan yaumul qiyamah muddas sirat. Ketika nanti sudah di akhirat kita di hari kiamat, maka muddas sirat. Lalu sirat tadi dipanjangkan. Sebelumnya satu tempat saja, lalu memanjang muddas sirat. Panjang sekali. Berapa panjangnya Allah alam? Tak tahu. Padahal Nabi berhitung dan membaca dan menulis, beliau akan laporkan begitu. Jadi itulah karena Nabi itu adalah Nabiul Ummiyu, Nabi yang tidak bisa tulis baca dan menulis, itu yang harus beriman dengannya. Itu jalan satu-satunya. Lalu dilaporkan oleh Abdullah bin Salam tadi, nada munadi liyakum Muhammadan wa ummatahu awal. Lalu dipanggillah Nabi Muhammad oleh sang pemanggil itu para malaikat. Muhammad wa ummatahu falyakum maju. Bayangkan Muhammad
yang fajir berbuat buruk, dosa. Kenapa dipakai bar dan kenapa dipakai fajir? Dalam pembahasan tafsir Aisyah radhiyallahu anha, dalam riwayat yang diketemukan dari jalur Abdurrahman bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dalam kitab dijelaskan sebuah kitab yang tebalnya sekitar 600 halaman berbahasa Arab. Itu dijelaskan ma makna baru, apa itu baru? Kenapa orang baru mengikuti Nabi Muhammad? Ternyata di situ pembagian diterangkan oleh para ulama dari jalur dari para sahabat tadi adalah baru itu adalah perbuatan kecil sebesar gandum. Tadi tanam di daratan. Daratan itu namanya bar. Gandum itu namanya bur. Ketika jadi buih namanya bir. Jadi bar, bir, bur. Ketika tumbuhi amalan sekecil gandum saja. Gandum kan sekadang nasi gitu, baik. Segitu maka orang tadi akan diizinkan mengikuti Rasulullah SAW. Bagaimana dengan fajir? Fajir itu muncul dari mana kata fujurah wa taqwa. Fa'almaha fujuraha wa taqwa. Diilhamkan kepada diri kita bahwa ada sifat fujur dan sifat taqwa. Apa itu fujur? Berarti kan tafsir Ibnu Abbas menjelaskan fujur artinya muncul muncrat. Jadi kata infajara muncrat. Semana ia muncrat infajara minhu isnata asyarata aina inbajasat minhu isna asyarata aina. Sama ayat cuma teksnya satu inbajasat, satu infajara. Artinya sama. Infajara artinya muncrat. Tekanan air sangat kuat. Maka infajarat bermakna muncul dari orang pelaku itu contoh dosa, dan itu ditiru oleh orang belakang. Orang yang bir juga seperti itu. Mereka memunculkan sebuah contoh amalan lalu ditiru oleh orang kemudian. Itu nanti akan mengikuti Rasul menuju ke sirat. Itu dia itu saudara. Kita bayangkan itu neraka itu bukan apinya, anginnya, dan semuanya pilihnya. Nah, itu yang dia sirat itu enggak ada warnanya kan? Warnanya hitam gelap. An-naru zulmatun ghalaqun halakun malakun. Itu adalah kata sifat untuk menunjukkan hitam gelap. Jadi tidak nampak kalau dimasukkan tangan kita, tidak nampak, tangan sendiri tidak nampak. Begitu gelapnya. Yang dibutuhkan ketika itu adalah cahaya, lampu peralihan. Nah, itu doa yang diajarkan di ayat ke-8 surah An-Nahl. Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami. Karena cahaya kita itu nanti di akhirat di situ letak diberikan oleh Allah. Ayat doa itu pun dibaca nanti pas itu tak di awal kapan siang. Kita baca doa itu nanti sama-sama. Bagi orang yang sudah tahu. Bagi yang tidak tahu, itulah Masya Allah. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Ajaknya tahu daripada tidak. Rabbana atmim lana nurana. Lalu ketika orang itu berjalan, ternyata sangat alamnya. Dilaporkan dalam hadis dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sehingga dia bertanya ke Allah. Ketika berjalan di awal sirat itu, Allah panggil. Maka dia ke Allah. Ya Rabbi lima abta'tani. Ya Allah, kenapa engkau biarkan badanku lambat sekali bergerak? Dijawab oleh Allah. Dijawab. Dikeluarkan dalam hadis qudsi dari Imam Bukhari. Kata Allah, qala ta'ala, berkata Allah, inni lam abta'tuka. Aku tidak pernah membuatmu lambat bergerak. Walakin amaluka bata'uka. Yang membuat lambat itu adalah amalmu sendiri. Itu yang lambat-lambat itu. Ketika waktunya berzikir, kita tidak berzikir. Seperti zikir pagi hari ini kita tidak tidur, berzikir. Sore hari
berzikir lagi, bukan tidur kita. Itu tidak tepat tempatnya. Di waktu malam kita disuruh bangun, jago. Wa minal laili fasjud. Ketika di tengah malam bangun kita. Perhatikan beli-beli hari ini yang masuk Islam. Mereka mengamalkan begitu saja. Yang nampak dalil mereka kerjakan. Sama animu yang mereka sudah tahu mereka amalkan. Tak malu mereka kerjakan begitu. Indah sekali Islam bagi orang-orang membeli hari ini. Begitu, jangan sampai terlewati pula waktu kita. Jadi umpamanya inilah situasi yang kita dilaporkan oleh Allah melalui mulut Rasul. Mudah-mudahan kau menjadi pikiran oleh kita, karena nanti kita disuruh oleh Allah di dalam surah Yasin. Yasin ayat 66 juga Allah mengingatkan kepada kita. Berlombalah untuk bisa lulus lewat di sirat itu kamu. Berarti surah Yasin itu. Kalau nasya'u la tamasna ala a'yunihim fastalaqus sirat fa anna yubsirun. Ayat pertama dulu kita menerangkan tentang penghapusan mata orang-orang yang kafir di dunia. Kira salah paham. Kita ulang tafsir kembali. Ternyata tak itu yang dimaksud oleh Rasul SAW. Diterangkan di situ ternyata oleh para ulama seperti sahabat Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu. Maksud ayat ini adalah tentang bagaimana nanti orang kafir ketika menyeberang menuju sirat tadi, Allah butakan mata. Tak nampak ini jalan jembatan. Itu yang dimaksud yang ayat 66. Nasya'u la tamasna ala a'yunihim. Rupanya maksud yang diterangkan Ibnu Mas'ud, ketika orang kafir ingin mengikuti orang yang beriman, buta mata mereka. Tak nampak di sirat. Maka mereka didorong saja oleh mereka ke bawah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Itu ayatnya. Syarat saja begitu saja. Itu tidak ingin disyarat seperti itu. Maka jadilah kita mengikut Rasulullah SAW. Katanya bacalah Quran kita. Baca artinya. Kita ulang-ulang Quran kita. Yang kita sibukkan dengan dunia ini. Ada hari untuk diri kita sendiri. Orang masih sibuk di dunia sampai di Eropa sudah mulai satu demi satu dilaporkan oleh orang-orang medsos Eropa. Mereka sudah satu persatu menghafal Quran. Bayangkan bule-bule sudah mulai menghafal Quran. Dan anak-anak itu yang menghafal Quran. Jadi ada anak-anak saja. Awak yang kini akan memasuki itu. Awak yang ingin selamat itu. Apa kira-kira anak-anak saja? Awak itu. Jadi ini dorong-dorongan supaya kita maju. Lalu bagaimana dengan Muslim? Fastalaqus sirat. Di dalam ayat 66 Yasin. Lalu berlomba-lombalah, sangat kencang mereka berlari di atas jalan sirat itu. Padahal jalan sirat itu adalah sangat licin dan penuh dengan duri. Malah zakum pun mengambil orang yang lewat. Tetapi karena Allah terlibat di dalam penyeberangan, Allah berikan kecepatan yang berbeda-beda kepada kita sesuai amal kita. Ada yang berlarinya seperti para pelari di dunia. Ada yang kancangnya seperti burung, ada yang kancangnya seperti kilat, seperti para nabi dan para orang-orang saleh terdahulu. Coba, mudah-mudahan kita satu dulu dalam kompetisi ini. Yang kompetisi dunia saja terpikir kita. Tapi kompetisi akhirat lebih penting. Wal akhiratu khairun